semua, selamat datang di episode ketiga podcast Speak Up. Perkenalkan, aku Ailin Trinia dari jurusan IMT 2021 yang akan menemani menjadi host di episode kali ini. Di episode ketiga ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dan ngobrol-ngobrol bareng dengan mahasiswa UC yang sangat inspiratif dan katanya terkenal dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Nah, mungkin banyaknya yang akan tanya, episode kali ini akan ngobrolin tentang apa sih? Nah, kita tuh masih di season 1 ini akan membahas tentang tema self-improvement for self-perfection. Dan di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang build good habits gitu. Jadi pastikan kalian sudah follow dan menunggu untuk episode-episode selanjutnya dari podcast Speak Up ini ya guys. Karena hal-hal yang akan dibahas di kedepannya tentunya akan sangat bermanfaat, inspiratif dan juga bisa menemani kalian di waktu luang kalian. Nah, di episode ketiga kali ini akan membahas tentang build good habits. Dan hari ini kita kedatangan spesial guest kita yaitu Kak Felicia Margaret dari IBM RC Angkatan 2020. Bisa perkenalkan diri terlebih dulu, Kak? Oke. Ya, halo semuanya. Kenalin, namaku Felicia Margaret. Jadi aku dari IBM RC, aku Angkatan 2020. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini gimana nih? Oke, jadi kalau sekarang ya kesibukannya pasti kuliah ya, terus habis gitu juga aku ada ikut beberapa kegiatan kepanitiaan sama organisasi, sama juga lagi ngurusin project bisnis di UC. Gitu. Oke, kemarin nih kan ada yang sempat viral sama rame nih, ada produk yang kece banget nih, namanya Kweca ya? Iya. Kweca atau Koca nih? Kweca, oke. Setelah ditelusuri ya, ternyata Kak Felicia ini merupakan yang punya Kweca ini ya? Oke, bisa ceritakan sedikit ya tentang gimana cara membangun bisnis Kweca itu sendiri gitu? Oke, jadi dari Kweca sendiri ini sebenarnya kita itu berempat. Jadi pertama itu aku berdua sama temanku cewek-cewek. Kita kan di IBM kan diminta untuk buat project bisnis nih. Kita bingung cari kelompok pertamanya kayak siapa ya. Terus akhirnya kita cari dan akhirnya kita ketemu 2 orang lainnya. Singkat cerita, ternyata dari kita berempat itu bener-bener klop banget dan itu juga yang akhirnya bikin Kweca bisa ada sampai sekarang sih. Oh gitu, itu kan merupakan salah satu contoh penerapan entrepreneur ya. Diketahui juga UC ini terkenal dengan entrepreneurship-nya gitu. Nah, pelajaran apa sih di UC yang Kak Felicia dapatkan itu sehingga bisa diaplikasiin di bisnis Kweca ini sendiri? Gitu. Oke, jadi dari pelajaran yang ada di UC sendiri itu benar-benar semuanya kepake sih waktu aku sama teman-temanku itu bangun Kweca ini. Karena ya awalnya pasti siapa sih yang nggak ngira kalau misalnya bangun bisnis itu bakalan banyak banget persiapannya dan kayak terselubungnya itu banyak banget gitu loh. Kayak aku pertamanya sama temen-temenku ngira, oh iya bangun bisnis, siapin produk, jualan, selesai, paling pasar-pasarin produknya. Tapi ternyata banyak banget komponen-komponen yang membentuk bisnis itu sendiri yang harus dipersiapkan dengan matang. Dan akhirnya itu juga yang aku pelajarin di UC sampai akhirnya aku bisa bareng sama teman-temanku buat bangun Kweca ini. Gitu. Oh, keren banget nih ya, udah punya bisnis, disambi sama kuliah juga ya? Iya. Wah, keren. Dan akhir-akhir ini aku mendengar kalau misalnya Kak Feli ini mendapatkan award sebagai Best Student of the Year di IBM RC tahun 2021 ini ya. Nah, itu kan pasti Kak Feli-nya aktif dari balance antara akademik, non-akademik, terus organisasi juga, panitia-panitia juga. Nah, kira-kira gimana nih caranya Kak Felicia ini sendiri untuk ngebalance semua itu, mulai dari PK, panitia, organisasi, bisnisnya ini, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, jadi sebenarnya backstory-nya, aku ini orangnya yang mentingin akademis banget. Dari aku SD bahkan itu aku orangnya akademis banget sebenarnya. Tapi aku tuh selalu dapat message dari kayak teman-temanku yang udah kuliah duluan gitu, kayak kuliah cobain organisasi, cobain kepanitiaan, maksudnya jangan bener-bener terkungkung di kuliah aja gitu, kayak cari pengalaman juga. Akhirnya pertama coba-coba, tapi ternyata seru gitu loh, kayak banyak belajarnya, dan belajarnya itu ternyata nggak cuma dari akademis aja aku bisanya. Makanya itu akhirnya aku coba-coba banyak, dan itu juga yang jadi struggle di awal untuk menyiapkan waktu dan menyeimbangkan waktu untuk sekolah, untuk kuliah ini, terus habis gitu juga untuk organisasi, kepanitiaan, terus juga nanti ada bisnis. Itu sebenarnya sempat struggle di awal. Tapi aku caranya imbanginnya itu dengan menggunakan skala prioritas. Jadi
mana yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu, itu yang aku kerjakan terlebih dahulu. Terus juga aku membuat kayak pembagian waktunya gitu, proporsi waktu untuk aku kerja ini seberapa, aku kerja ini seberapa, jadi semuanya itu bisa balance gitu. Oke, berarti mulai dari time management, terus manajemen sampai kayak diatur demikian rupa biar nggak kacau, itu diterapkan di kehidupannya Kak Felicia itu sendiri. Yang penting tahu prioritas lah, apa yang harus jadi prioritas utamanya kita, kayak dalam jangka waktu dekat apa sih yang jadi target dekatnya kita, terus habis gitu setelah itu kita mau ngapain itu disusun gitu. Oke. Nah, karena Kak Felicia ini aktif di organisasi dan kepanitiaan di Universitas Ciputra ini, apakah ada perubahan good habits yang didapat dari mengikuti kegiatan-kegiatan di Universitas Ciputra ini sendiri? Oke, jadi sejak aku tuh sebenarnya dari SMA sebenarnya cukup suka gitu kayak ngerapiin, tapi aku tuh nggak tahu apa sih kayak yang aku di situ banget tuh apa. Tapi sejak kuliah terus aku juga banyak ngerapiin dokumen kayak gitu, terus banyak berurusan sama dokumen, terus aku juga sekarang jadi sekretaris. Akhirnya aku tuh sadar, oh mengurus administrasi itu salah satu passionku, salah satu yang aku banget. Dan jadi orang administrasi itu kan harus well plan, semuanya harus teratur, harus jelas. Dan itu yang akhirnya buat aku punya good habits, di mana aku tuh selalu ngeplan apa sih yang mau aku lakuin hari ini, to do listku itu apa aja, hari ini aku mau ngapain aja, itu aku plan. Jadi aku tuh jelas hari ini aku mau ngapain, apa yang udah aku selesaiin, apa yang aku belum selesaiin, kayak gitu. Makanya bisa lebih teratur lah istilahnya. Pernah sempat mengalami kesusahan nggak pas memulai bikin to-do list kah atau memanage semuanya? Kan pasti awal-awal itu kan paling susah ya, karena yang memulai itu yang paling susah dalam menjalaninya. Kira-kira apa? Oke, aku setuju banget sih. Pertamanya itu bener-bener struggle banget, kayak nyatet apa sih yang mau dilakuin hari ini itu kan susah gitu loh. Karena pasti sebelum-sebelumnya itu aku juga kayak oh ya udah kalau ngejalanin hari ini ya udah go with the flow aja. Hari ini mau ngapain ya apa yang bisa lakuin tak lakuin. Tapi kalau misalnya kita ngelis dulu itu kita jadi punya goals-nya gitu loh. Nah, itu yang juga struggle gitu. Apa ya yang mau ditulis itu apa gitu loh. Makanya aku tuh sampai kayak juga cari aplikasi to-do list yang aku nyaman gitu sama kayak cara-caranya dan lain-lainnya itu aku nyaman, sampai akhirnya aku nemu dan aku bisa buat to-do listnya itu lebih teratur gitu. Oke. Berarti pakai bantuan aplikasi dulu baru bisa dilanjutin sendiri gitu. Ya, oke, keren. Nah, karena Kak Feli ini super sibuk ya, sampai termanage juga kan waktunya, to-do list-nya mau ngapain gitu. Pernah nggak di posisi yang lagi down gitu? Kan lagi sibuk-sibuknya, biasanya kan orang-orang suka overthinking. Nah, gimana kira-kira caranya Kak Feli ini membangun kebiasaan baik di situasi-situasi seperti itu? Oke. Pasti ya, semua orang pasti pernah overthinking, pernah kepikiran kayak ini bakal gimana, atau kalau nggak gitu juga down menghadapi sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasinya kita. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih berprinsipnya itu nggak apa-apa untuk misalnya down, sedih gitu, tapi jangan berlarut dalam kesedihannya itu tadi. Aku selalu belajar untuk ngelihat di balik apa yang aku overthinkingin, di balik apa yang aku downin itu hal positif apa sih di baliknya itu, hal positif apa yang sebenarnya mungkin bukan jalanku di sana, tapi jalanku di tempat lain. Jadi aku berusaha untuk selalu cari gitu loh, kayak apa sih di balik kegagalan, di balik daunku ini, apa yang makna sesungguhnya kayak gitu. Jadi biarpun aku sempat down, sempat overthinking, aku nggak berlarut-larut di dalam sana, dan aku berusaha untuk ya move on dan bangkit dari daunnya itu tadi kayak gitu. Oke. Berarti menganggap tidak ada penyesalan dalam apa yang sudah terjadi, tapi berubah pikiran itu sebagai oh ini pelajaran bagi hidup kita gitu ya. Karena aku percaya sih kayak nggak ada yang kebetulan di dalam hidupnya kita. Kita gagal pun, kita down pun itu pasti ada makna di balik dari daunnya kita itu tadi gitu. Oke, ada pelajaran di suatu peristiwa, betul ya. Benar. Oke, bagus. Nah, apakah ada nih perubahan dari diri Kak Felicia ini sendiri yang dulu mungkin nggak sepositif ini, nggak sebagus ini, nggak punya kebiasaan baik seperti saat ini, terus sekarang mempunyai kebiasaan baik, terus positive vibes, terus hari-hari jadi good habit semua gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, perubahan yang aku rasain yang pasti aku tuh lebih bisa bersyukur, lebih bisa enjoy sama kayak kehidupanku gitu dengan adanya good habits ini, karena aku jadi
misalnya kayak tadi aku well plan kayak gitu, aku jadi lebih tahu gitu loh, aku ini mau ngapain gitu. Aku jadi nggak terombang-ambing, nggak cuma go with the flow aja kayak gitu. Oke, keren-keren nih. Nah, kira-kira tips and triknya gimana nih Kak Felis untuk membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan baik di kehidupan itu? Oke, kalau tips and triknya sendiri sebenarnya kembali ke dirinya kita sendiri, memahami diri kita sendiri, karena yang namanya good habits kan kebiasaan baik itu ya kebiasaan yang kita lakuin sehari-hari. Jadi pasti setiap orang bakalan beda-beda. Jadi ya caranya ya kita pahamin diri kita peka sama keadaan di hidupnya kita, sama kitanya sendiri. Apa sih something yang masih belum pas di kehidupannya kita yang perlu diubah gitu. Nah, dengan kita memahami dirinya kita sendiri, maka kita bisa membangun good habit yang sesuai sama kebutuhannya kita, sesuai sama dirinya kita, dan dengan demikian itu habitsnya itu bakalan bisa lebih sustain karena oh ya pas sama kitanya gitu. Oh, berarti hal yang pertama yang paling penting adalah mengenali diri sendiri, Benar. baru bisa membangun untuk step selanjutnya gitu ya. Oke, untuk menutup podcast kali ini, episode podcast hari ini, bisa sebutkan quotes favorit Kak Felicia nih untuk membangun good habits itu apa saja nih? Oke, sebenarnya quotesnya itu simple banget. Nah, jadi nothing changes if nothing changes. Nah, itu juga yang aku pegang. Kayak misalnya nggak akan ada hal yang berubah dari hidupnya kita kalau kita nggak melakukan perubahan. Kalau misalnya kita tahu kita punya habit yang kurang pas di hidupnya kita, tapi kita ya udah dilakuin aja, biarin aja gitu, ya udah nggak akan ada yang berubah hidupnya kita, bakalan tetap di situ-situ aja gitu. Karena kan ya good habits itu ada apa yang ada di dalam dirinya kita, habit itu kayak kita ngelakuin setiap hari. Nah, itu juga yang bakal nge-shape kehidupannya kita kayak gimana, karena ya intinya kan kehidupannya kita terdiri dari habit-habit yang kita lakuin setiap harinya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada perubahan yang kita lakuin sama kehidupannya kita, yang akan ada yang berubah di hidupnya kita gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa dimulainya kebiasaan baik di hidup kita itu adalah mengenali diri kita sendiri dulu, lalu baru bisa melangkah ke step selanjutnya untuk membangun habits-habits di setiap harinya agar bisa membangun suatu pencapaian, suatu usaha yang bagus dari habit-habits tersebut, betul kan? Benar. Oke, terima kasih Kak Felicia untuk waktu dan kesempatannya kali ini. Terima kasih telah membangun dalam podcast kali ini dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Thank you.